Halo teman-teman, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So, if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave a thumbs up. Kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas di dalam video ini, guys. Jadi, untuk video kali ini akan sedikit berbeda. Pertama, kebetulan saya juga lagi di luar kota, dan beberapa dari teman-teman tadi udah menjawab melalui Instagram ya. Bener jawabannya, saya lagi di Bali, tapi tadi ada yang menarik banget teman-teman. Ada yang jawab saya lagi di Boyolali. Itu kayak iya gitu loh ya. Jadi in the end, gini teman-teman, di video kali ini sorry ya kalau misalkan suaranya juga nggak terlalu bagus seperti biasa, ini karena kebetulan saya tidak pakai mic yang di rumah. Dan anyway teman-teman, pembahasan kali ini akan sedikit berbeda ya. Nanti untuk technical analysis untuk Bitcoin itu akan saya berikan update tentunya setelah video ini. Tapi before kita bahas ke sana, saya pengen membahas satu hal yang cukup penting menurut saya di dalam journey trading kita semua, yaitu terkait dengan kondisi psikologis gitu ya. Jadi tadi saya melakukan survei ya, jadi teman-teman udah lihat ya, mungkin oleh Instagram saya tanya ya, BTC just dropped from its key level di bawah $60.000 ya, dan I think ada beberapa dari teman-teman yang jadi rugi atau even worse terkena likuidasi. Saya cukup yakin itu karena majority saya rasa seperti itu ya. Reasonnya kenapa? Nanti akan saya jelaskan lebih detail, oke? Dan saya tanya, may I share a reminder? Jadi anggaplah video ini sebagai reminder aja untuk kita semua supaya next stepnya kalau kita misalkan continue untuk trading. Karena tadi saya lihat ya, itu kan yang 10% itu adalah nggak perlu share kok karena saya mau pensiun dari kripto ya. Jadi 90% itu memilih untuk maju lagi dan fight lagi di market, dan 10% itu memilih untuk ya mungkin pensiun atau udahan gitu ya, maybe karena mereka kehabisan cash atau gimana gitu. Jadi ya di video kali ini saya akan menjelaskan hal yang menurut saya cukup penting, dan saya akan meminjam advance group. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya saya bikin video ini juga teruntuk teman-teman dan member yang ada di advance group ya. Ini juga apa namanya, reminder dari dalam hati saya istilahnya untuk teman-teman gitu. Karena hal ini tuh sudah saya lakukan dari beberapa saat yang lalu ya. Sebentar ya teman-teman, saya cek dulu tadi gimana ya. Oh, saya share di BTC Coin Update ya. Nah, ini adalah beberapa hal yang saya tadi sempat sampaikan ke advance group. Jadi sebenarnya sih mungkin saya akan bacakan aja ya, tapi kali ini mungkin ya dengan sedikit penjelasan. Jadi teman-teman tuh bisa lebih paham terkait dengan gimana sih sebenarnya idealnya cara kita itu memanfaatkan, bukan memanfaatkan, lebih tepatnya merespon suatu kondisi market ya yang terjadi di pasar. Oke. Nah, ada beberapa hal ya. Tadi setelah kejadian Bitcoin dump ya, sebelumnya sih saya sudah sempat infokan, dan sepertinya teman-teman saya rasa tahu juga ya, karena sebelumnya kan kita udah sempat discuss juga dari beberapa video saya yang terakhir ya, dimana kita menyampaikan juga ada potensi Bitcoin itu membentuk semacam ABC correction. Bahkan untuk info teman-teman aja nih, waktu lalu posisi Bitcoin itu masih di kisaran $60.000 wave A, itu kita udah proyeksikan memang ada kemungkinan kita bisa rebound dulu sampai ke wave B-nya dia di kisaran Fibo 61,8%, which means area 64.000 sampai $63.200. Dan ya so far sih sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Bahkan nih ya, saya sempat share juga gimana cara saya membuat trade plan untuk next trade saya menuju ke wave B, which means itu saya juga eksekusi. Kalau misalkan teman-teman yang di advance group udah pasti tahu gitu ya, karena saya juga inform melalui ya di sini gitu ya. Bagi saya seandainya mampu close back, maka ada kemungkinan bla 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 bla, saya jelaskan semua prosesnya tuh ya. Maka berikut adalah perkiraan untuk potensi reboundnya, yaitu pada kisaran Fibo sekian. Kurang lebih ini strategi saya entry-nya dengan seperti ini, good deal 1:2 risk ratio dan bla 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 gitu. Nah, lantas apa yang sebenarnya saya ingin sampaikan gitu ya. Intinya gini teman-teman, before kita ngelihat Bitcoin dump ya sampai ke wave C saat ini, itu sebenarnya kita sudah proyeksikan teman-teman ya. Kita udah ngelihat bahkan proses dari waktu Bitcoin di 67.000, kita udah inform ke teman-teman di advance group juga, karena overextended dari exponential moving average, saya putuskan untuk taking profit sebagian posisi saya terutama di Bitcoin. Dan pada saat dia create wave A, itu saya infokan ya, ada kemungkinan kita membentuk yang namanya zigzag ya, zigzag Elliott wave ABC corrective pattern, karena sebelumnya kita itu dimulai dari 5 wave ya.
Dan pada saat dia naik nih, ini kan 5 wave jelas ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu pada saat dia naik ke wave B-nya itu sebenarnya cuma 3 pattern atau 3 wave ya. Kita lihat di sini teman-teman, ini jelas banget. Sebentar saya carikan update terakhirnya. Ini ya, tuh. Ya, kita bisa asumsikan ini kebetulan time frame 4 jam. Kalau tadi kan kita lihat 1 jam kelihatan clear ya. Kalau misalkan di time frame yang 1 jam, nih kalian bisa lihat ya. Ini clear banget terbentuk semacam ABC correction pattern ya. Jadi kayak A, kemudian B, kemudian C ya. Ini 3 wave, dia menuju ke wave B dan precisely di angka 61,8% atau kisaran Fibo 50%. Area yang saya berikan kotak ini itu kita dapat decline atau rejection. Dari sana sebenarnya kita memang sudah antisipasi. Ini saya sampaikan di live analysis untuk grup advance ya, pada saat hari Senin kemarin itu saya udah inform guys, kalau saya personally saya akan melakukan taking profit ya atas posisi saya yang terakhir karena memang sudah sesuai dengan trade plan saya, dan saya akan tarik dulu sebagian posisi saya karena saya tipikalnya itu adalah konservatif gitu ya. Ya saya sampaikan ada beberapa hal yang mungkin terjadi ya, seperti pembentukan falling wedge, kemudian bisa di follow up dengan head and shoulders ya. Tapi yang menjadi inti dari semua itu adalah ini teman-teman ya. Saya tag everyone pada saat itu ya. Ini saya lupa tanggal berapa ya. Kayaknya yesterday ya. Kemarin siang berarti ya. Benar nggak? Iya, kayaknya kemarin siang, benar ya. Boleh diperhatikan ya untuk skenario Bitcoin di atas. Tadi malam kita udah bahas sebagian koin ya, karena saya ada berikan update ya. Itu cukup banyak koinnya saya berikan update tuh ya. Kalian lihat saya juga nggak, istilahnya bukan cuma update dong, tapi saya juga ada entry untuk posisi-posisi tertentu yang memang dirasa cocok dengan trade plan saya gitu ya. Nanti akan saya bahas kembali di quick update, dan tentunya saya cuma kasih reminder teman-teman, jangan overtrade teman-teman semua. Memang dengan kondisi market yang saat ini memberikan kita opportunity yang banyak, itu kita harus bisa fleksibel dan mungkin lebih agresif. Tapi ingat, ketika kita sedang agresif pun bukan berarti kita boleh overtrade, bukan berarti kita lupa dengan rules trading kita gitu. Stick with rules, management risk ya, menambah koin mungkin ya 2-3 koin di awal ya. Ya, maksudnya setelah kamu punya 2-3 koin per trade di awal, kamu boleh tambah, tapi at least dengan kondisi kamu sudah tidak ada resiko lagi untuk 3 koin tersebut gitu. Kontrol psikologis dan emosionalnya jangan sampai terbawa suasana euforia, dan akhirnya ketika nanti masuk fase korektif major malah jadi kehilangan profit dan bahkan jadi kena likuidasi. Ini saya sudah remind teman-teman. Don't let our greed take over the psychology ya. Di kondisi sekarang ini saya cukup yakin hal itu wajar karena ya balik lagi teman-teman, over greedy itu udah biasa banget terjadi yang namanya di market crypto. Kalian lihat koin Shiba Pump, kalian lihat koin Solana Pump, kalian lihat Polkadot Pump, kalian lihat 1 inch Pump ya. Hari ini 1 inch EV ya. Terus juga kemarin itu Soft Pump juga ya, bagus gitu. Tapi akhirnya secara psikologis kalian jadi FOMO, istilahnya kan seperti itu ya. Nah, saya katakan jadikan hal ini sebagai pembelajaran. Saya tetap remind lagi gitu ya. The best way to create consistency in profit adalah dengan menjaga kondisi psikologis kita dalam keadaan netral, sehingga semua pengambilan decision itu sifatnya objektif, bukan subjektif atau berdasarkan emosional. Mari sama-sama kita kontrol psikologis kita ya. Itu saya remind. Nah, kemudian dia membentuk bull flag pattern atau bullish flag pattern, which means ada kemungkinan dia bisa rebound pada saat tadi malam ya, jam 11 itu. Lalu jam 5 pagi itu saya berikan update ya, BTC invalidate bull flag patternnya, dan kita kemungkinan masuk ke skenario ABC corrective pattern ya. Beruntungnya di saat yang sama Bitcoin dominance breakdown juga. Jadi waktu tadi pagi itu Bitcoin dominance belum terlalu bertingkah ya, sehingga altcoin beberapa masih aman gitu. Nah, for now, saya lihat pressure seller masih kencang, so let's prepare for zigzag ABC correction scenario ya. Diingat juga kisaran 60k merupakan area big fund zone, itu area mereka akumulasi. Jadi ada potensi reaction di sana. Jadi reaction ini tuh bukan berarti kita kayak, wah berarti begitu kita lihat reaction kita juga hajar gitu. Enggak gitu ya teman-teman. Tapi ingat, poin nomor satunya, let's prepare for zigzag ABC correction, which is itu yang saya remind teman-teman. Bukan masalah reaction dari buyernya. Oke? Nah, di sini poin pentingnya ya. Saya sampaikan, meanwhile, jika seandainya area tersebut di breakdown, maka kemungkinan area yang akan divisit kembali adalah kisaran 58.900 sampai 56.500, Fibo 38,2% dari recent swing-nya. Dan ini saya berikan update ya teman-teman, which means saya cukup yakin wave 2 kita itu ada kemungkinan bertahan di kisaran Fibo 38,2%, area 56.500 dolar teman-teman. Dan sekarang sih untungnya kita ketahan di kisaran exponential moving average 21. Jadi ada kemungkinan support ini bisa nahan Bitcoin nih
sebelum dia melanjutkan penurunan lebih jauh. Jadi ABC correction pattern bisa jadi udah selesai gitu ya, ABC correction. Karena ini kan wave 1, kemudian wave 2, wave 3, wave 4, dan mungkin sekarang kita lagi ngejar ke wave 5-nya dia. Itu yang saat ini saya pribadi sedang perhatikan untuk keadaan Bitcoin. Nanti detailnya saya akan bahas di video tentang technical analysis update untuk Bitcoin ya. Nah, terakhir tadi sore itu saya remind buat teman-teman, dan saya harapkan reminder ini juga berlaku untuk viewer saya yang selama ini follow YouTube channel saya. Jadi ya entah apakah ini bisa bermanfaat atau tidak ya, saya harap sih tentunya bisa menjadi dampak atau manfaat buat teman-teman sebagai reminder bagi yang ngerasa aja gitu ya. Guys, saya harap reminder saya untuk teman-teman sekalian bisa dipraktekkan untuk tidak overtrade, untuk tidak overgreed ya, dan tentunya stick with the rules 2-3 koin ketika kalian eksekusi trade ya, dengan maksimal resiko 2% per koin ya. Itu sebenarnya buat yang belajar awal gitu. Kalau misalkan kayak kalian udah expert ya mungkin boleh tambah 3% atau 4%, tergantung masing-masing punya ideal manajemen risknya gitu ya. Jika demikian teman-teman sekalian mengikuti aturan ini, tentunya risk maksimal yang terjadi pada kondisi market seperti ini itu tidak akan menyebabkan akun teman-teman terkena liquid atau yang namanya overloss. Oke. Saya harap semua bisa belajar dari kejadian ini, dan bukannya kita tidak ingatkan ya, saya sudah ingatkan skenario BTC ini bahkan daripada saat harga $67.000 ya. Waktu lalu saya ingat itu beberapa hal yang saya sampaikan ya. Jadi waktu yang kenapa saya taking profit di 67.000 itu karena exponential moving average-nya overextended, itu pertama. Kemudian pada saat Bitcoin menuju ke wave B, itu kita udah inform juga melalui BTC ketika lagi sideways dan divergence. Bahkan saya tadi tunjukkan juga trade plan-nya saya pribadi. Oke. Lalu pada saat live analysis saya ingatkan untuk take profit dulu pada saat sudah mencapai area Fibonacci-nya itu, sehingga kita bisa amankan sebagian profit kita dan kita dalam keadaan netral. Kenapa? Ya konservatif aja. Kalau misalkan market breakout lagi ya gampang, kita tinggal re-entry. Tapi kalau misalkan marketnya breakdown sesuai ekspektasi kita dan dia ngejar ke wave C, saat ini kita dapat harga discount untuk next entry-nya kita, which is itu lebih bagus lagi teman-teman. Oke? Walaupun pagi ini terbentuk bullish flag bla bla bla, saya sampaikan ya, there is no need to take action until it breaks the pattern. Itu clear banget teman-teman. Lalu karena drop back di bawah 62.100, artinya saya ingatkan ada potensi kita meneruskan ABC correction dan membentuk zigzag dari yang tadi pagi saya jelaskan. Dan semua ini bukanlah coincidence karena kita sudah antisipasi 2-3 langkah ke depan yang mungkin terjadi pada Bitcoin ya. Ini bukan berarti kita juga istilahnya kayak peramal gitu loh. Bukan berarti kita cenayang istilahnya yang udah pasti tahu nih Bitcoin bakal kemana. Enggak teman-teman. Tapi basically ya karena kita melakukan antisipasi di awal dan membaca kemungkinan skenario yang bisa terjadi sama Bitcoin. Makanya kalau ada orang komen bilang kayak, YouTuber mah cari aman, dia cuman istilahnya analisis dua arah. Ya tapi kita tahu secara probabilitas mana yang terjadi, dan jika ini terjadi apa yang akan kita lakukan, karena kita udah siap, kita udah prepare. Meanwhile yang kita nggak punya preparation di awal itu pasti bakal kena efek teman-teman ya. Ya yang likuidasi mostly-nya hari ini ya karena itu gitu ya. Tadi saya lupa ada newsnya ya tentang yang hari ini terkena likuidasi, saya lupa tapi di sebelah mana ya teman-teman share-nya ya. Nih total liquidation hari ini ya. 1 jam ya rate-nya itu $38.82 million ya. Dalam time frame 4 jam $646 million. Ini udah banyak banget ya yang kena likuidasi. Artinya apa teman-teman? Ya, saya ngomong hal ini bukan terjadi pada minoritas, tapi ini terjadi pada mayoritas. Makanya 90% tadi mungkin ya memberikan vote yang sebelah kanan karena juga ingin tahu reason dibalik mereka itu, gitu kan. Sebenarnya ini ya, menurut saya poin paling penting. Saya ingatkan kepada teman-teman di Advance Group pada tanggal 20 Oktober, before teman-teman terjebak, saya mau ingatkan dulu, ini kejadian yang udah berulang-ulang terjadi. Guys, ketika Bitcoin kondisi lagi super pump seperti ini, hal yang paling sering terjadi adalah orang-orang menjadi super greedy, ya, termasuk ketika kita melihat koin A sudah mulai pump, berarti kita coba cari koin yang lain yang belum nge-pump ya. Well, this is the early stage dan menurut saya memang saat yang tepat untuk kita screening koin dan mempersiapkan trade kita untuk nangkap momen-momen pumpnya mereka. Akan tetapi saya ingatkan ya, let me remind you one thing, you need to know when to exit ya. Karena biasanya ketika kita dalam greedy mode, kita itu bisa dikatakan lupa diri. Dari satu koin kamu cuan, tiba-tiba cari yang lain lagi.
kemudian ambil lagi dan repeat, berulang terus menerus seperti itu sampai ketika kamu sadar tahu-tahu posisi futures kamu atau spot posisi koin kamu itu udah banyak banget, dan sampai kamu tuh udah nggak bisa nge-track lagi analisis sebelumnya ya. At this rate, ketika Bitcoin berbalik dan memang saatnya koreksi ya, biasa bisa ketarik sampai akhirnya rata, atau saya bilang roto minus semua, atau bahkan break even doang gitu, yang tadinya udah profit dari ratusan persen ya. Saya udah sampaikan, ada baiknya prepare 2-3 koin aja kamu biar nggak pusing, tapi kamu bisa finish strong dengan hasil yang maksimal. That's it teman-teman ya, that's the key. Oke. Lalu saya remind lagi nextnya, last time kejadian ini terjadi adalah ketika Bitcoin di awal September sebelum dump El Salvador. Saya sudah ingatkan juga ya, dan saya tahu gitu pada saat itu pasti banyak orang yang FOMO. Waktu yang sebelum El Salvador kan Bitcoin nge-pump sampai 52.000. Begitu kejadian dumpnya, ada yang jadinya cuma break even point, ada yang cuan tipis, bahkan nggak sedikit dari yang akunnya untung ratusan persen jadi liquid. Oke. So this is just a gentle reminder pada saat tanggal 20 Oktober itu ya, which is itu 7 hari yang lalu gitu kan. For those of you yang punya problem dengan FOMO meter selalu mentok kanan, jadi kayak FOMO terus ya, better remind yourself ya, it's okay cuannya nggak sebanyak orang-orang di kiri kanan kalian, yang mana dia ngambil banyak poin, untungnya ribuan dolar, bahkan sampai puluhan ribu dolar ya, mungkin kayak dari Shiba kan untungnya banyak tuh ya. Yang penting fokus pada growth-nya kalian saja ya. Here's the reason kenapa saya personally itu nggak prefer kita showing profit margin kita. Kenapa? Karena saya sampaikan kita itu datang dari beragam kalangan teman-teman. Dan kalau misalkan ada orang yang biasanya trade cuma $1, $2, $1, $2, ngelihat nih sebelahnya kita trading dengan margin sekali masuk $100, sekali profit ribuan dolar, itu pasti FOMO. FOMO meter tuh bakal langsung mentok. Akhirnya dia mulai masuk ke fase gamblingnya dia, dan gue coba deh gitu loh. Dari kemarin untung terus nih, 7 trade untung terus ya kan. Itu yang akhirnya balik lagi kayak saya bilang tadi, ambil koin. Begitu dia ngambil yang ke-8 dengan margin yang lebih confident, $10, tadinya $1, $10, tiba-tiba akunnya kena red, total liquid. Itu udah sering kejadiannya kayak gitu. Bukan sekali, 2 kali, dan simply itu karena kalian FOMO dan melihat profit margin orang lain. Oke? Jadi percaya nggak percaya, secara psikologis itu pasti kasih pengaruh. Nggak mungkin enggak teman-teman ya. Dan saya perlu ingatkan, di dalam trading 70% itu berdasarkan psikologis kita, 20% money management, dan 10% aja technical analysis. Karena sejago apapun kalian technical analysis, kalau psikologis kalian sudah take control atas kondisi decision kalian di dalam trading, itu bakal ngubah semua strategi yang kalian punya dari awal. Oke, mudah-mudahan itu jadi reminder buat teman-teman ya. Dan ada baiknya kita jaga FOMO meter satu sama lain. Itu saya sampaikan di grup waktu itu. Artinya ini sebenarnya kalau untuk advance group lebih ke arah kalian sharing profit oke, ratusan persen is oke, tapi yang penting jangan marginnya gitu loh. Kenapa? Karena saya takut hal ini mempengaruhi lingkungan di advance group. Itu yang saya pengen reminder juga dari chat ini gitu ya. Profit saya ratusan ribuan persen di futures. Gimana kalau ternyata marginnya cuma $1? Nah, well, it doesn't matter anyway, teman-teman. Karena what matter is your account's growth, ya. Portofolio kalian masing-masing itu harus bertumbuh. Oke? Jadi nggak usah pusingin kiri kanan kalian bisa kebeli Lamborghini. Ini kata-kata ya lucu-lucuan aja. Yang penting karena cuan di kripto, kita jadi nggak perlu lembur sana sama lembur sini, ya. Jadi walaupun nggak bisa kebeli Lamborghini, yang penting nggak perlu lembur sana, lembur sini, gitu. Oke. So, itu yang tadi saya sudah sampaikan kepada teman-teman semua. Jadi saya juga tidak FOMO ya, saya juga kasih ingat ke teman-teman ya, karena ya memang ya di advance group pasti tahu gitu loh. Trade yang saya ambil, saya nggak ambil banyak gitu. Even saya share, ini chart update banyak banget ya, DJX, kemudian Solana, Matic ya, Compound, Alice, Rune, Sen, AXS ya, HBAR, VeChain, One, dan kawan-kawannya, itu saya nggak ambil semua teman-teman. Saya cuma ambil beberapa trade aja, dan yang saya ambil trade-nya ya udah, saya kasih lihat gitu loh di chart, maksudnya di quick update ini ya. Jadi teman-teman tahu, istilahnya saya juga stick with the rules gitu loh. Even saya istilahnya orkestratornya gitu kan, saya yang analisis, yang ngelihat kayak ini kayaknya kemungkinan bisa begini. Saya juga manusia biasa, nggak bisa semua trade itu saya kontrol dan istilahnya saya kayak bisa kuasain semua, enggak teman-teman ya, enggak. Saya juga punya kapasitas at least 2-3 koin gitu loh ya.
menurut saya udah cukup ya. Oke, udah profit nih, udah riskless ya, udah nggak ada resiko, saya tambah lagi koin keempat. Oke, koin keempat profit juga, udah saya take profit sebagian dan kawan-kawan ya. Ini setiap kali saya share itu saya selalu kasih reminder juga. Contoh misalkan teman-teman ya, Koti guys, untuk Koti ini tadi ya, yesterday kemarin berarti ya, kemarin malam ya, saya ada rencana take profit dulu sebagian, soalnya dari impulsive move-nya udah sampai di resist terdekat, jadi saya akan exit sebagian posisi saya dulu karena saya sudah entry pada saat dia retest si falling wedge pattern ini. Jadi ini udah oke. Secara risk ratio udah 1:2, saya udah taking profit, stop loss saya sudah di break even, bahkan stop loss dalam keadaan plus juga ya. Dengan kondisi market down seperti ini ya nggak masalah guys, kita udah oke gitu loh, tinggal persiapan untuk re-entry lagi nextnya. That's it teman-teman ya. Jadi inilah yang ingin saya share kepada teman-teman semua, terutama untuk viewers saya. Saya pengen teman-teman di sini semua sama-sama lebih bijaksana lagi di dalam menyikapi ketika kalian menentukan trading gitu loh. Jadi kayak kita berbicara trading ini bukan gambling ya. Kalau misalkan kalian ngomong ini gambling, maksudnya kalau kalian bilang ini trading, tapi kalian trade based on psikologis kalian, itu namanya gambling ya. Gak sama dengan trading ya. Ada satu pertanyaan di Advance Group yang menurut saya cukup menarik. Dia tanya ke saya, gimana waktu saya mengawali karir saya di trading ya. Terus gimana saya, maksudnya kan teman-teman juga pasti banyak yang nanya ya, kok kayak jam tidurnya gimana kok? Lu semalam live streaming ya kan, terus tiba-tiba tadi tengah malam jam 11 jam 12 update ya, tahu-tahu jam 4 jam 3 udah update lagi buat di grup Advance gitu. Terus pagi jam 5 ini saya update itu jam 5 pagi loh ya. Tuh teman-teman ya, jam 5 pagi saya kasih update ya. Yesterday jam 11, terus di quick update-nya saya kasih update itu kalau nggak salah jam 3 pagi. Mana nih? Algorand itu jam 8 ya. Nih tuh ya, today 82 jam 2 lewat 44 menit ya, itu jam 3 pagi saya kasih update. Dan ya kayak jam 3 masih bangun, jam 5 masih bangun ya, mereka tanya kayak lu tidurnya gimana bro ya kan. Ya karena saya menyikapi trading ini layaknya seperti sebuah alternatif bisnis gitu loh. Saya bukan melihat ini sebagai sarana saya untuk gambling. Kalau saya gambling secara psikologi, saya akan terus-terusan mantau chartnya, dan akhirnya ya itu yang menyebabkan saya kurang tidur gitu. Terus terang teman-teman, saya mantau chart itu dalam sehari paling cuma 4 sampai 5 jam, itu udah paling lama ya. Biasanya cuma 3 sampai 4 jam. Itu pun kayak cuma lihat perkirakan skenario yang bisa terjadi, terus kira-kira gimana, ya udah kita tinggal tunggu aja marketnya bereaksi, baru kita bisa re-entry lagi gitu kan. Oke. So, itu teman-teman ya, thank you very much buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Ini videonya cukup panjang, 22 menit ya, membahas tentang hal seputar atau terkait dengan psikologis. Jadi saya harapkan ini bisa menjadi reminder untuk kita semua ya, termasuk saya juga ya, karena ya mungkin saya bisa nemuin strategi yang lebih baik sebelum terjadi dump ya, why not gitu kan. Jadi untuk update seputaran Bitcoin nanti saya akan update mungkin sekitar jam 10 ya, atau jam sekarang di Bali itu jam 10 sih. Ya berarti nanti di Jakartanya sekitar jam 10 jam 11 lah ya, nanti saya akan berikan update ya. Thank you very much sekali lagi teman-teman. Make sure kalau misalnya nonton video ini sampai selesai ya. Saya pengen tahu dong berapa banyak di antara kalian yang nonton video ini benar-benar sampai di ujung nih ya, di penghujung acara ya. Kalau misalnya teman-teman nonton video ini sampai selesai, kalian boleh kasih komentar berapa? 1% deh, 1% ya. Karena saya cukup yakin pembicaraan saya mungkin sedikit boring buat teman-teman ya, tapi mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat ya. Once again, thank you very much. I'll see you guys again in the next update ya. Stay healthy, stay profit ya, dan stay stable ya. Jangan FOMO. Ingat, FOMO meter jangan sampai ke kanan terus ya. Oke, sampai ketemu lagi di next update. Thank you very much. Cheers everyone.